ini adalah Toyota GR Race tahun 2021. Dan yang gue pakai adalah yang Matic CVT. Sebenarnya GR Race ini adalah rebadge dari Daihatsu Rocky. Jadi si Daihatsu Rocky itu punya 3 kembaran, yaitu Toyota Race ini, lalu Subaru Rex yang nggak masuk ke Indonesia, dan satu lagi Vero 2 Activa yang khusus dijual di Malaysia. Dan seperti biasa, gue akan infoin suka dukanya gue selama gue pakai Toyota GR Race ini. Dan gue akan mulai dari sukanya dulu. Hal pertama yang gue suka dari mobil ini adalah mesinnya. Jadi, mesin mobil ini meskipun cuma 1000 cc 3 silinder, tapi gara-gara pakai turbo, tenaganya bisa 97 HP dengan torsi 140 Nm. Itu artinya tenaga mesin ini itu sebanding dengan mesin-mesin 1500 cc. Padahal bobotnya lebih enteng 100 kilo daripada mereka. Jadi, kebayang dong enaknya pakai mobil ini. Hal kedua yang gue suka dari mobil ini adalah CVT-nya. Biasanya gue itu bukan penggemar CVT, karena bagi gue CVT itu satu, lemot. Kedua, CVT itu kalau rusak, biaya perbaikannya pasti mahal. Tapi untuk mobil ini gue berubah pikiran. Karena CVT di mobil ini benar-benar enak, benar-benar responsif, nggak kayak CVT mobil-mobil lain. Jadi, dikombinasi dengan mesin yang torsinya gede, dengan CVT yang responsif, mobil ini benar-benar enak untuk diajak nyodok-nyodok. Jadi, kita nggak usah takut bahwa mobil ini akan lemot, kita nggak usah takut ketinggalan, mobil ini pokoknya enak banget untuk diajak nyodok-nyodok. Hal berikut yang gue suka dari mobil ini adalah, menurut gue, desain mobil ini cukup proporsional. Gak ada garis yang nabrak-nabrak, lampunya juga desainnya gak aneh-aneh, grillnya juga gak aneh-aneh, dan yang paling penting, peleknya, ya ukurannya juga menurut gue cukup proporsional dibanding bodinya. Ya kan ada tuh mobil-mobil sekarang yang peleknya kecil-kecil, tapi bodinya sebenarnya gede. Jadi menurut gue, pelek mobil ini sebenarnya cukup proporsional ukurannya dibanding sama desain ukuran bodi mobil ini. Hal berikutnya yang gue suka dari mobil ini adalah interiornya. Menurut gue desainnya cukup oke. Materialnya yang dipakai juga cukup oke, cukup bagus. Dan pintunya menurut gue juga cukup berat, ya nggak kayak mobil-mobil lain yang enteng-enteng. Mobil ini menurut gue pintunya cukup proporsional dan cukup berat. Jadi itu yang gue suka dari mobil ini. Sekarang adalah giliran yang gue nggak suka dari GR Race ini. Nah, sekarang adalah giliran yang gue nggak suka dari mobil ini atau duka-dukanya selama gue pakai mobil ini. Pertama yang gue nggak suka adalah mobil ini nggak punya yang namanya indikator temperatur mesin. Ya, jadi nggak tahu ya, mobil-mobil sekarang itu semua nggak ada yang pakai indikator temperatur mesin. Cuma ada lampu yang warna biru kalau mesinnya masih dingin atau merah kalau udah overheat. Ya menurut gua kalau udah sampai nyala merah berarti udah terlambat tuh, yaitu mobil udah sempat overheat. Padahal kalau ada temperatur ya kan kita bisa ngecek tuh, kita bisa ngeliat tuh apakah mobilnya masih normal apa enggak temperaturnya. Nah, itu hal pertama yang gua nggak suka dari mobil ini. Oke? Hal kedua yang gua nggak suka adalah tadi gue bilang bahwa mobil ini tenaganya enak. Mobil ini tenaganya itu CVT-nya enak ya, jadi bisa buat nyodok-nyodok. Tapi tetap ada grid yang namanya gejala turbo lag. Jadi mobil ini nggak bisa dibawa tanggung-tanggung, mau pelan-pelan atau mau ngebut sekalian. Jadi nggak ada yang tanggung-tanggung gitu. Karena kalau tanggung-tanggung itu malah nyetirnya itu malah nggak enak menurut gua di mobil ini. Ya, itu adalah hal kedua yang gua nggak suka dari GR Race ini. Hal ketiga yang gue nggak suka dari GR Race ini adalah tadi menurut gue desain interior di mobil ini sebenarnya cukup bagus. Ya, warna-warna kombinasi yang menarik, lalu bahannya juga sebenarnya menurut gue cukup bagus. Tapi ada satu masalah. Menurut gue garis door trim itu nggak sama tinggi dengan dashboard. Jadi ada patahan gitulah, gak nyambung antara dashboard dengan door trim. Dan menurut gue itu sebenarnya kan kita bisa bikin lebih
bagus lagi gitu ya, supaya lebih nyambung gitu garisnya, nggak seperti terputus gitu loh garis ini ya. Itu yang gua nggak suka berikutnya dari mobil ini. Dan kita ngomong-ngomong soal interior, satu hal yang terakhir yang gua nggak suka dari mobil ini adalah AC-nya. AC-nya menurut gua terlalu gini, dia sebenarnya punya setting temperatur untuk AC-nya. Bisa dari 18 derajat, di bawah 18 malah, sampai 28 derajat. Ya. Tapi, nggak ada bedanya tuh, feel-nya antara 18 derajat, 25 derajat misalnya, 28 derajat, nggak ada bedanya tuh. Semuanya dinginnya sama. Gua nggak tahu apakah ini cuma kejadian di race ini, atau di semua race seperti ini gitu. Tapi yang jelas di race ini, nggak ada bedanya antara 18 derajat dengan 28 derajat. Oke? Oke, jadi itu tadi adalah suka duka gua selama gua pakai GR Race ini. Untuk teman-teman yang suka mobil-mobil kecil bertambang SUV, sebenarnya GR Race ini cocok juga untuk dipakai sehari-hari dengan segala macam keunikan dan kekhasannya. Oke, so far begitu aja video gua kali ini. Kita ketemu lagi di video gua berikutnya. Oke, see you guys.